Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, kita mulai scoreboard kita hari ini tanggal 18 Juli 2026 dengan WIG yaitu Achieve Target ARDs untuk DC, CAM, dan Subdis. Untuk DC kita minggu ini masih hijau di 9 hari, Subdis juga masih hijau itu di 26 hari poin sekian. CAM kita merah itu di 48 hari. Oke, untuk penyampaian lembaga pertama boleh disampaikan oleh Kak Soto. Silakan. Melakukan investment income atau tukar waktu maksimal hapus 2 dan tukar waktu sudah diterima dari administrasi 100%. Untuk dua kemarin itu pencapaiannya 98,79%. Untuk tiga ini pencapaiannya 99,06%. Itu yang lewat 8 dan 9 hari itu ini. Untuk komitmen minggu depan melakukan detik faktor sesuai jadwal strategi. Nanti sambil di ini Mbak ya, yang kita berburu kan udah jalan mobilnya. Jadi nanti memang seperti yang sampaikan kemarin kita gudang nanti aku minta mereka minta dibelinya, jadi biar PU langsung. Jadi tukar faktur kita pun bisa langsung progres kan, lebih cepat. Jadi teman-teman semua di itu biasanya adalah melakukan konfirmasi semua toko berbayar pihak faktur itu sudah dilakukan. Untuk isu melalui belum ada itu Pak, nama itu sudah 41.000. Sama kalau yang memiliki SDN sudah tapi tinggal melakukan dilakukan. Skimnya berapa? 17. Kenapa yang komplain ini tinggal? Kemarin Pak biasanya sama-sama di kita saja bersama masing-masing kalau ada baru itu kurang. Dia nggak mau transfer. Jadi di kombinasi transfer tapi kayaknya ada disebut bagaimana 13 juta bisa langsung iya 400. jadi kan orderannya ada tuh orderannya 19 juta udah dikurangi ke 4 juta tapi nanti hari Senin akan bisa terus yang toko AZR itu Tapi pasti nggak itu bayar? biasa sih kalau itu biasa bayar transaksi. Yang AZR itu Pak Selasa besok dikirimin yang 45 ini kan tanggal 20 terus 20 kilo bayar kelombaran lagi. Terus toko yang tunai dan transaksi pasti kemana ibu itu biasanya kalau ini Kiriman hari? tanggal 15 alasan itu Itu nggak usah lagi tuh diturunin nanti langsung di iya, langsung di blacklist pokoknya kalau udah kayak gitu lupa semua segala macam nextnya supir nggak boleh ninggalin, tunggu misal 10 menit nggak bayar bawa aja barang itu. terus sama ini yang ada saya itu Udah nyampe barangnya? udah Nanti kemarin ya? Nanti 17. Sekarang 18 ya? itu kayaknya ada lagi Pak yang ini Ada. Iya. Tanggal 16 berarti. Kalau minggu depan itu ada semua kartu SMP itu terkait semua kenapa adalah 14 juta. Untuk syarat klaim pertama meminta dan suaka kelengkapan dokumen klaim ke BP2 dan TM. Yang kedua meminta report ke BP2 dan TM atas dokumen klaim yang belum diproses oleh admin klaim setiap minggunya. Untuk pencapaian ini range yang izinnya 16-20 hari itu sudah ada nanti dan kemudian untuk penolakan dan revisi yang dinotis dan WHO melalui dan juga dari penolakan itu udah oke semua kecuali yang semuanya Pak itu di BN 26050 itu dia ada alasan dari kemarin dari polisi katanya disuruh lakukan swab terus Iya, TUM kan, nah itu tuh jadi itu gimana? masih dan masih Hari ya? aku udah ke Clermont Dori itu dia di hari Senin kalau nggak Selasa kesini. Dipercepat aja, jangan dilamain. Sekarang kita klaim-klaiman lagi inilah sama kayak kalau di bulan UPB itu pokoknya tiap minggu bikin terus UPB klaim. Untuk yang bilangnya ada beberapa
berikut itu pastikan si Kelanova kan pakai harga RBP ya, RBP atau DBP itu harganya yang jangan sampai salah ya. Jadi maksudku jangan hanya tarikan dari itu apa SDT 15B, tapi cek dulu preferensible itu kadang ada beda-beda, dia harus minta pakai harga RBP, jadi dia jangan dicek. Jadi semangat pagi. Terus proses PO oleh 100%, dan proses akhir untuk proses PO itu untuk S1 clear kan sama isi belum Pak, jadi nggak ada keinginan paling kendalanya karena DJM ini Pak, jadi prosesnya agak lama karena masih making diskon dan kode customer. Kalau S1 kemarin sudah di meeting semua, sudah Karena copy paste. copy paste dari S1 Yoni. Yang kalau window browser nggak sama ya? Beda ya? Browser tuh kalau kode customer mungkin sama Pak Yoni, bukan nggak sama. Diskon browser IDM sama Tapi mapping SKU-nya harusnya sama semua kan? yang making SKU mungkin sih sama. Jadi kemarin dibantu aku dengan tim untuk yang BRI itu masih kali Pak sampai hari ini untuk berita limit sudah dibersihkan dan speak juga sudah done, license juga sudah Si Tian itunya UM-nya udah selesai belum? iya. Yang kita transfer 600 itu udah langsung Sudah komplit. sudah komplit Udah ya? sudah komplit. Terus di sampai Collection dan untuk misal yang dilakukan Pak ada gabungan itu sudah done di rumah. sama paling itu tambahan itu yang PO revisi. Jadi pastikan indikasi ke gudang itu PO revisi ya, jangan PO yang sebelum revisi, termasuk tanggalnya nanti. Kenapa? Pengaruhnya nanti kemana? Termasuk nanti ke Mbak Susi juga. Mbak Susi kan ada tukar faktur kan? Kenapa biasanya kalau walaupun kita kasih PO lama, tapi secara sistemnya kan udah revisi, PO lama bukan masalah kan? Bukan, bermasalahnya di kita. Kenapa? Nanti khawatirnya ada tricky dari kita, kenapa tiba-tiba RDD-nya berubah, PO-nya tanggal segini. Jadi kalau misalnya ada audit, kita pembuktiannya kan agak susah tuh. Kan padahal sebenarnya itu kan perubahannya karena memang PO-nya direvisi kan. Jadi pastikan baik hard copy nanti tukar faktur ataupun di sananya harus pakai PO revisi. Karena itu yang khawatirnya kayak gitu. Kemarin kan kejadian tuh yang sebelum lah kita ngomongin sebelum kejadian. Di PO-nya tanggal 26, tapi di sistem kita 28 kan. Nah, itu kan nggak boleh. Kalau kita kan memang di awalnya 22, sekarang kan udah 24 tuh, udah diubah sama IT. Kenapa? Karena aku bilang PO-nya udah direvisi, jadi udah sesuai PO. Jadi maksudku itu pasti akan ditanya audit kalau misalnya ketemu hal yang seperti itu. Apalagi ditukar faktur nanti kan misalnya kan kelihatan tuh ini kenapa dua misalnya di 22 terus dicek invoice 24, pas dicek lagi kok nggak late, ternyata sistemnya 24 ya. Jadi pastikan dua indikasi itu yang udah direvisi. Oke. Iya. Selamat pagi. Saat misalnya telah melakukan proses pembicaraan akal, melakukan konfirmasi sama toko gata bayar, dan kembali ke inkasso, bukti pelaporan konfirmasi. Terus penjual itu udah dan tuh minggu ini tuh udah dan Pak, nggak ada audit, tinggal peringatan aja. Bulan minggu depan itu 7.757.000. Yang kiar kemarin gimana? Itu Pak rupanya dari kemarin ini kan ada keluaran satu kan nominalnya. Kalau dari BI ada yang bandelan. Iya, nah, terus Ternyata yang kemarin yang 500 malah itu bandelan Pak. Jadi ada dua transferan, dua BPM. Karena tanggalnya beda. job satu job sebiasa iya kan tanggalnya beda jauh nggak? Atau H+1 tuh? Karena H+1 kemarin aku cek nggak ada yang senilai segitu yang masuk. Karena aku kan dapat notif juga ke handphone aku tuh. Pas aku cek kan tanggal 17 kemarin kan. Iya. Harusnya itu kan transfer tanggal 16 kan. Nah 16 kan nggak ada senilai itu, berarti itu di bawah itu lagi ya. Yang masuk ke kita jadi contoh gini. Dimutasinya dari Redi Bon Biru tanggal 17 500 ya kan. Nah pertanyaannya itu
transferan tanggal berapa dari bidannya? Yuris sekarang berapa? Tanggal 16 nggak ada kali ke WA tuh, kan aku kan dapat notif itu tiap hari. Senilai itu. Enggak, 16 nggak ada itu. Yang dari Rindi kan tanggal 17. Nah aku bilang kemarin di pending dulu. Karena aku perlu tahu kalau dia lebih dari H+1 itu buat dia rekomplain. Ada WAG khusus soal itu antara Treasury, Kotisi sama BRI itu. Berarti yang naik ke WRI yang jadi H+1 gitu kan? Harusnya H+, H+0. tergantung jam. Oh, bandelan. Dia ada tiga shift. Jadi contoh misal dari jam 8 sampai jam 12 masuknya jam 4 malam hari. Nah kalau jam ini ke jam ini masuknya malam. Nanti jam segini masuknya besok hari. Tapi kekosongan di setelah jam terakhir itu masuk besok hari. Besok hari H+1. Makanya aku bilang harusnya kalau kita gabungin lah secara umum ya udah kita ambil H+1 harusnya maksimal. Nah nggak boleh ada H+2. Nah itu kalau ada +2 aku mau komplit. Makanya kemarin tanya. Tapi sudah dapat ya. Tapi Pak, kalau penerbangan ini kan kadang ada bandelan tuh. Iya itu makanya aku bilang itu yang bedanya dari bank. Di BRI kan pecah, di BRI beda. Tapi di BRI ada bandelan, di bank itu pecah. Ya, itu terkait sip-sipan itu. Makanya memang harus dicek by BRI manajemennya itu, case manajemen itu dari situ harus dicek. Itu yang masuk itu semua, ya itu pasti pakai kiri semua. Oke. Baik, selamat pagi. Jadi mulai misalnya ini itu scan dokumen merah, scan dokumen SAP, scan dokumen viral, memproses dan menetapkan berpajak, dan ini kasus maksimal 101 setelah diterima dari MSA. Untuk penyerahan itu berapa? Untuk SAP itu 239 dokumen, untuk viral 89 dokumen. Untuk proses pajak itu dari minggu lalu sampai dengan hari ini. Itu DM di mana? Aman nggak ngasih ke atas atau klik atau apa? Masa? Nah, karena sekarang tuh gudangku udah gue bantu, aku udah nekanin buat CPU di Pandito. Jadi artinya udah mereka kan udah minim lah, nggak ada PO di manual lagi tuh sih yang gudang. Jadi harusnya bisa lebih cepat. Paling miss-nya di situ loh, miss-nya salah PO. Kalau salah PO itu makanya gue bilang yang memo itu makanya harus dicek di sore itu karena dia udah beda tanggal udah nggak bisa di cancel lagi tuh. Salah info itu Pak. Iya, kalau saling invoice dia udah beda tanggal, info kan udah nggak bisa cancel kan, ya udah nggak bisa ya dibatalin invoice ulang. Kalau Tira kan belum closing masih bisa, Info bisa. info kan jadi cancel, Ya kan? Ya. Jadi ganti apa ya mas? Memory voice. Iya, kalau yang Tira kan masih bisa di hari yang sama dia, jadi dia tanggalnya masih oke, masih open lah istilahnya tanggal gudangnya. Tapi nanti kita lihat lah, pokoknya bulan ini udah di ultimatum juga PO di Paniko si driver, termasuk nanti PO di pelunasan ya, aku nggak tahu ya masuk nggak ya tim kasus. Coba cek nanti kalau memang mereka benar pelunasan semua segala macam pakai aja, tapi kalau masih salah-salah ya mau ya manual. Iya makanya harus nanti di print sama si gudang, maksudku kan itu kan nggak ada proses lagi, prosesnya langsung ke inkaso kan, bukan ke gudang kan. Gudang cuma ngeprint doang kan, ya kayak ini kayak BTK jatuhnya dia. Nah itu kan kemarin si supir udah pada nanya itu kan ada yang sistemnya transfer atau cash. Aku bilang ya kalau cash ya cash diisi, kalau transfer ya transfer, jadi tinggal masukin nominalnya. Cuma dicoba cek aja karena prosesnya mereka kalau yang tunai after PO di Pandito itu langsung keluar tuh minta ngisi pembayaran tuh di mereka. Jadi, iya di oh biar kayak di itemnya ya. Iya di kan di itemnya ya untuk pelunasannya. Lunasannya pakai itu. Iya di item. Yang kalau darimu juga termasuk setorannya sebenarnya. Iya Pak. Tapi makanya bilang maunya kita cek dulu udah benar atau belum. Kalau belum ya nggak usah dijalanin dulu. Jadi aku mau perbaikin sesuatu misalnya POD-nya dulu baru pelunasannya. Jadi ini sama si Bunda. Udah semua ya. Nah, oke, paling tanggal 18 tambahan sih nggak ada sih, mungkin kita akan ada beberapa perubahan lagi terkait yang
Bengkulu. Bengkulu itu artinya harusnya kalau secara proses nanti di gudang kan ada ketambahan proses, di administrasi ketambahan proses, inkaso ketambahan, tapi diklaim menurutku sih prosesnya akan berkurang. Kenapa? Karena dari si Dama dia nggak akan kirim dokumen sebanyak yang sebelumnya harusnya. Cuman prosesnya di sininya nanti tuh, di sininya kan on invoice tuh, on invoice artinya ya memang di kitanya lebih banyak data lah selain bukan dokumen ya, datanya kan lebih banyak nih. Misalnya contoh on invoice-nya Samyang lah kita ngomong biasanya, kita narik misalnya cuma 1 juta, dengan adanya peralihan ke sini itu bisa nanti mungkin sampai 10 juta. Karena kan 9 juta sebelumnya kan dokumen dari Bengkulu tuh. Nah, artinya di kitanya sekarang ininya. Penarikan datanya kitanya sekarang bedanya di situ sih. Jadi kalau secara prosesnya hampir sama aja di kitanya. Karena kalau mereka kenapa dokumennya mereka kan melampirkannya invoice kan. Nah, kalau kita kan cuma tarikan SPR 15B itu pastikan hitungannya benar. Secara value nggak jauh berbeda kalau secara value ya untuk DGM, karena salesnya kan sama tuh, nggak ada bedanya untuk ini. Sama yang lain nanti ya sambil berjalan nanti kita cek apa yang perlu dibutuhkan atau apa yang perlu kita perbaiki lah. Tapi ini aku sih sebenarnya pengennya kalau bisa ya miss error lah, miss kesalahan, makanya sebisa mungkin seminim mungkin coba dilihat kalau masih bisa dihindari miss itu sebelum kejadian kita hindari. Termasuk yang OTD itu ya, OTD tadi, terus yang aku sempat bahas masalah satu escrow atau satu PO itu nanti jadi satu shipment akan jadi permasalah itu, sama di tukar faktur. Tapi tukar faktur IDM kemarin udah ada ini nggak balasan nggak? Kasus mereka oke. Karena kan setauku kayak kita di sini kan harus ada DN stempel itu kan baru tukar faktur kan? Dia lebih ke faktur pajak sama Iya, ini maksudku itu ya karena mereka kan saat ini kan butuh barang tuh. Aku kemarin pas menunggu mereka butuh barang, makanya administrasinya nggak terlalu bertele-tele itu. Khawatirnya setelah kita penuhi kemauannya mereka, ya jadi bertele-tele itu sama seperti ini. Harus contoh misalnya DDN yang untuk tukar faktur harus ada stempel, harus ada ini, harus tanda tangan basah, semua segala macam juga itu. Karena aku nanya kayak di kita harus yang basah nggak tukar faktur? Kalau di Jambi maksud bukan di Bengkulu. Indokrisir. Nah itu hampir sama. Aku kemarin sempat nanya Palembang, Indomaretnya wajib kayak gitu juga, harus basah. Iya, nah itu karena mereka ya nggak butuh kita istilah, jadi kita yang agak dipersulit kan. Kalau yang sekarang memang di Bengkulu itu benar-benar mereka butuh gitu. OS kemarin tuh mereka butuh istilahnya kalau secara value itu 19M yang kita fulfill cuma sekitar 5M, artinya cuma 30% yang diturunin sama Sabis gitu. Makanya nggak terlalu ini mereka ya, kita lihat nanti ke depannya semoga masih bisa yang seperti ini ya. Oke, tadi juga ada beberapa komitmen yang disampaikan, itu tolong diakui. Jadi next kita scoreboard lagi di minggu depan itu udah dengan yang baru. Oke, sekian untuk scoreboard kita di hari ini. Terima kasih, semangat pagi.